Yus, Pak Yus. Cocok gitu itu. Ya. Saya transferkan ke tasrif. Bukan mau telat 5 menit tak bisa ngerti. Abdullah berencana akan melaksanakan ibadah haji 5 tahun yang akan datang. Asumsi tingkat kenaikan biaya haji itu naiknya 8% setiap tahun. 77 juta, Pak. Wow, susah. Berapa jumlah dana yang harus disiapkan oleh Abdullah? 45 juta apa? Salah. Present Value 45 juta. Oke. Ini kalkulator HP. Karena hitungannya ya. Orangnya atau kalkulatornya ya. Kebanyakan kalkulator memang yang lebih salah. Saya Pak Feli enggak 00. Terus 5 tahun itu adalah N-nya dan kenaikannya itu setiap tahun 8% berarti I. Berarti kita nyari future value. Jangan lupa PMT-nya dibuat jadi 0. Sampai kadang-kadang mungkin teman-teman PMT-nya kepencet atau iseng mencet-mencet angka gitu ya. 66 juta. Wah, benar apa tuh? Bener kalkulatornya orangnya salah. Maksud saya itu. Garansi kalkulatornya 1 tahun. Berarti 5 tahun yang akan datang kalau dengan asumsi 8% per tahun itu biaya haji naik, maka menjadi 66 juta rupiah. Ya. Yuk, nomor 4 teman-teman. Biaya yang dibutuhkan untuk kuliah di jurusan kuliah udah oke, Bu? Nanti PP ya. Oh, masih ngajarin? Oke. Biaya yang dibutuhkan untuk kuliah di jurusan hubungan internasional di Universitas Cerdas selama 4 tahun sebesar 360 juta. Michael ingin menyekolahkan Alex, anaknya saat ini usia 3 tahun, di jurusan HI di Universitas terbaik se-Universitas Cerdas. Berapa dana yang harus dipersiapkan oleh Michael dengan asumsi rata-rata inflasi 8% setiap tahun? Berarti 360 juta itu kapan, Bapak? Sekarang TV-nya. Sekarang, TV. TV. Anaknya 3 tahun, masuk universitas? Masa N-nya 3? 15. N-nya 18, 5 apa 3? 15. N-nya adalah 15 tahun dengan asumsi masuk universitas 18. 18 dikurangi 3, 15. Kalau susah, 18 dikurangi 3, masukin aja di situ ya. 18 dikurangi 3, X terus teman-teman. Keluar dari 15. Kok ngono Japcom saya ngejar 1,1 miliar. Yuk. Oh, udah cepet aja langsung jawabannya. Belum disuruh udah jawab. Hebat. Aku durung ngitung. Kalau Pak Yus manual soalnya teman-teman ya. Nah, itu kalkulatornya cepet, Pak. Udah Pak Yus. Kalkulator bonus. Bonus yang beli, tadi bonus. Nah, 6%. kalau asumsi inflasi 8% setiap tahun, ingat ya, 8% di sini bukan investment tapi inflasi. Pak Indra. Stefani nggak mau kalkulator ya? 1,1 miliar. Betul? 15. Intinya 250 juta. Cukup warga. Iya. Ini kosong. Tadi kan future value kan. Pendukung mana apa itu? Future value itu harus dicari. Excel. 250 juta. Pak nggak adil loh Pak. Bu Stefani dikasih pinjam, saya tidak. Tadi kan kata ibu tadi. Enggak, saya nggak ada maksud itu. Belum dibawa jadinya. Sama Bu ketinggalan di kantor. Oh, masalah pinjam toh, ya kamu dia harus support. Ini lihat diketek mati. Kalkulator bonus tuh.
Sekarang. Ya. Sekarang itu 360 juta. Berantem kabeh. Telepon aku kah? Yuk. Nomor 5 teman-teman. Jadi biayanya berapa? 15 tahun lagi. Miliar 141. Ya. Ibu ya Pak. Biaya pendidikan teman-teman sekarang masuk ke dokteran UI berapa saya tahu? Belum. 100 berapa? 400 juta. Kedokteran ya 400. Dokteran UI sekarang udah 400-an juta, itu baru uang pangkal ya. Baru uang pangkal, belum uang semesteran, uang praktikum, uang buku, uang semesteran, uang SKS, ya. Jadi biaya pendidikan segini itu memang udah sesuatu yang biasa. Oke? Ini benar nih berarti ya. Jadi kalau ke rumah sakit mahal, normal ya. Orang dokternya aja mahal, ya. Yuk teman-teman, kita lanjut dulu nomor 5. Udah selesai. Sombong yang kalkulator keplak-keplak ya. Selesai Pak. Ya, kita- 2,809. Oke, nomor 5 Pak Yus sudah selesai katanya. Yuk, lihat. 2,8. Eva, yuk teman-teman yuk, coba fokus. Eva buka rekening tabungan atas nama anaknya Andre, QQ berarti ini. Bunga tabungan tersebut sebesar 6% per tahun. Perhitungannya bunga harian, bukan bunga tahunan. Hati-hati ya. Tadi saya udah bilang. Harian kan yang tulisan nih. Eva tabungannya Ampun deh. menabung sebesar 250 juta. Berapa jumlah tabungan di rekening Andre setelah tahun kedua? Ya. 2 tahun Jadi, kalikan. tolong perhatikan nomor 5 saya akan tuliskan teman-teman nomor 5. Nomor 5 teman-teman. Itu yang jelas pertama N-nya berapa? 730. N-nya 2 Kali 265. karena bunga harian, Ya, bukan bunga tahunan. I-nya 6%. ya. Jadi Bapak Ibu tolong tulis di komputernya, di kalkulatornya 2 dikali 365 X begitu ya. Yang tadi kan kita udah tes tuh ya. I-nya teman-teman itu adalah 6% dibagi 365 X. Jadi setiap kali itu X. Kan 200% Pak. 6 dibagi 365. Ya ini nggak usah di persen, Ibu nggak usah tulis persen di kalkulator. Betul, thank you. Nah sekarang kalau misalnya kita bicara present value-nya, berarti kita input 250 juta. PMT jangan lupa apa tadi? 0. Pastikan 0. Future value. Maka future value-nya teman-teman coba solve. 201 433. Berapa? 200 28187. 281 juta. Ya. An ya, jutaan. 280 juta. Sudah ya? Pada P. Sekarang berikutnya Pak mau tanya ini. Pak yang nomor 4 itu biaya yang akan dibutuhkan yang di universitas itu kok dibikin present value kenapa Pak 360-nya itu? ya iya karena sekarang Oh, biaya yang dibutuhkan sekarang. Oh, Oke. Nah, teman-teman saya minta mulai dari nomor 6 sampai nomor 17 yang mengerjakan Bapak Ibu. Saya minta kalau mengerjakan di depan bukan hanya hasilnya PV sekian, EV sekian, PMT sekian, bukan. Tapi teman-teman tulis runtunannya. Setnya di mana? Begin atau end? Tulis set apa? N-nya berapa? I-nya berapa? PV-nya berapa? PMT berapa? EV berapa? Tulis ya masing-masing bagian-bagiannya itu teman-teman tulis. Nanti hasil akhir berapa silakan pakai kalkulator. Silakan nomor berikutnya nomor 6 siapa yang maju ke depan? Yuk, tidak perlu takut salah. Maju langsung stiker dulu. Yuk, Ibu. Terima kasih.
Saya mau kenal satu-satu dulu lagi deh. Nih teman-teman, Fatimah Indriati kemana? Panggilannya siapa ini? Fatimah. Si manis jembatan Ancol. Ibu Indri. Ya oke. Pak Sylvester udah oke. Longgik Delton panggilannya? Long. Tong yang panjang. Menarik. Long. Pak Hartono ya. Saya, Oke. Pak. Pak Sudarsono tidak ada. Pak Jefta udah oke, tadi saya udah kenal. Yus Hoiril Anak, Pak Yus. Ya. Terus nama belakangnya Hoiril Anak. Oke. Hafiz Lutfi kita ya, Lutfi. Oke, panggilannya apa Pak? Lutfi. Pak Rudianto, Pak Rudi. Ya. Rudianto Nyoto Prabowo, betul ya. Pak Roy tadi udah ada. Oke. Marvin Jefta, panggilannya apa Pak? Hah? Marvin. Tadi Anastasia oke udah. Bu Lindawati. tadi kan 12. Lindawati yang mana? Bu Lindawati. Yang di mana sih duduknya? Oh, yang di situ ya. Oke, dia izin. Oke. Pak James Nicholas. Saya Nikolaas benar Pak. Nicholas. A-nya 2. Saputra. Oh, menarik ya nama Bapak. Nicholas A-nya 2 ya. Nikolaas. Nicholas. Oke. Kita hidup di air. Panggilannya James. James Bond. Forum Teti. Ibu panggilannya Teti. Forum ini dari mana Bu? Manado ya. Ida Nurhayati. Ya. Bu Ida ya. Joni Johnson. Pak Joni. Melianawati. Ibu panggilannya Meli. Rahma Susilowati. Ibu panggilannya Rahma. Herawati. Ya oke. Oh ibu namanya sebenarnya Herawati. Tadi ngomongnya Hera. Oh kira Hera aja. Lah kan ada watinya. Herawati. Hanik. Ibu panggilannya aja kan Hani. Ibu Lidiawati. Ibu Lydia. Bu Melinda. Panggilannya Bu Melinda ya? Melinda ya? Bu Stefani, oke udah ada. Bu Stefani belum absen nih. Pak Muslim. Oh Bapak, panggilannya? Oh Budi. Yuli Chandra. Ya. Kali 12 dong. Gimana? Nyicil. Yuk kita lihat nomor 6. Steven, tolong yuk kita barengan menyisikan 1.500.000 dari penghasilannya setiap awal bulan untuk membeli rumah impiannya 10 tahun yang akan datang. Asumsi tingkat pengembalian sebesar 15% per tahun. Berapa perkiraan jumlah uang yang dikumpulkan oleh Steven? Kenapa setnya dibikin? Dari awal disingkat bulan. Karena pokoknya di setiap awal bulan ceritanya menyisikan sejumlah dana. Terus menyisikannya itu adalah sebesar 1.500.000 ya. Nah, itu berarti PMT kan ya? Di sini. Tadi mana absen saya? Oh di belakang. Di sini teman-teman Bu Teti ada sedikit miss-nya adalah PMT-nya dikali 12. Kalau PMT dia udah otomatis tahu. Oh itu cicilannya 1.500.000. Jadi dia ini Oh, betul lah. tolong dihilangin ya Bu. Ya. 1.500.000 stay 1.500.000 aja jangan dikali 12. Ya. Oke. Dia udah tahu. Dia tahu. Tahu dari periodenya. Makanya di sini dia kan setiap awal bulan. Maka periodenya ini gimana nih? Setiap awal bulan.
Periodenya gimana? 10 dikali 12. Sebentar. 10 dikali 12 ya. Terus I-nya karena kita mengikuti periode, kita lihat di sini 15 dibagi 12. Coba teman-teman tolong perhatikan di sini. Kita kan periodenya adalah bulanan. Orang ini kan menginvestasikan uangnya setiap bulan. Berarti N-nya dikali dengan 12. Ingat tadi saya bilang N itu adalah sebenarnya periode ya. Periode, suatu periode tertentu. I-nya karena dia sudah periodenya adalah 12 kali. I-nya dibagi 12. Oh gitu Pak. Ya. Terus teman-teman, ya, kita juga ngelihat di situ. Asumsi 15% udah. Terus PV-nya ada nggak? Nggak ada. Orang ini nyicil kok ya. Kita nggak bicara lamsam. PMT-nya tetap 1.500.000 saja. Oke. Coba berapa Bu future value-nya? Beda kan ya? 4,17 berapa Bu? 985. Iya. 9? Iya. Kalau Pak, berarti kalau PMT-nya diisi pasti itu harus ada pengalinya ya? Enggak juga. Kalau dia PMT-nya tahunan, Berarti nggak pakai sudah kalau tahunan. Jadi, Kalau- kalau tahunan, kalau tahunan ininya kan tetap aja di sini 10. terus Ya udah, PMT-nya tetap oh aja. kalau nyicilnya per tahun gitu Pak. Kalau PMT-nya udah dikalikan 12 berarti dia sudah menabungnya langsung setahun sekaligus. Betul kan, Bu? Ibu bayangkan, nih teman-teman ada pertanyaan. Kenapa nggak langsung dikali 2? Kalau dia ibu kalikan 12, berarti kan udah setahun di muka. Iya. Udah setahun dibuka. Oh, Jadi 12 bulannya kan udah dikali 12 tuh. Bacanya 1.500.000 udah dikali 12. Berarti di awal kan bukannya 1.500.000 kan, Bu? Berapa? 18 juta. Pasti hasilnya lebih besar kan? Karena yang diinvest 18 juta sama dia. Bukan? Oke, yuk kita lanjut teman-teman. Aku Pak, yang tadi Pak 15% dibagi 12 apa Pak? Karena dia nyetornya bulanan. Diikutin. Soal nomor 7, Budi ingin mempersiapkan dana pensiun di usia 55. Setiap penerima bonus di akhir tahun, Budi menyisihkan sebesar 25 juta hingga 14 tahun yang akan datang. Ya. Asumsi tingkat pengembalian sebesar 12% per tahun, compounded annually. Berapakah perkiraan hasil investasi yang akan diterimanya? Silakan teman-teman. komponen berarti per harian. Compounded annually berarti tahunan. Oh, Annually. annually ya. Annually itu tahunan. N-nya berapa? 14 tahun. Nanti dikali. PMT-nya 25 juta, N-nya 14, I-nya 12, setuju? Bapak Ibu? Teman-teman jangan ini ya, berusaha melihat logikanya, jangan hanya sekedar oh, itu N diisi 14 dicoba 14. Oh, itu I 12 dicoba 12. Nilainya sama gak? Sama. Udah seneng gitu. Ya itu semua orang juga bisa. Ya. logikanya Tapi logikanya ya teman-teman ya. Jadi jangan hanya orang di depan terus ngerjain terus kita ikutin nih, oh dimasukin N, dimasukin PMT, cocok kan nilai saya? Cocok. Ya, cocok pasti. soalnya itu kan sama-sama tahunan, jadi kan nggak usah Ya. apa-apain kan Pak. Ya, betul. Jadi yang jelas di akhir periode atau di akhir tahun, berarti setnya di N.
Terus PMT-nya teman-teman di situ 25 juta setiap tahunnya hingga 14 tahun, hanya 14. Terus future value-nya kan yang ditanya. Udah tinggal dilakukan perhitungan, dapat 8 miliar kurang lebih. Ya. Iya betul Pak. Oke. Good. Berikutnya silakan nomor 8 teman-teman. Nomor 8 siapa yang bersedia maju ke depan? Kita lihat nomor 8. 15 tahun yang akan datang, Paula ingin memiliki rumah di pinggir jalan yang sekaligus digunakan untuk membuka usaha. Rumah dan modal usaha yang diperlukannya saat ini adalah sebesar 750 juta dengan tingkat kenaikan biaya inflasi 10% per tahun. Berapa dana yang harus dimiliki oleh Rita agar dapat memenuhi keinginan tersebut? Ya, pertanyaan keduanya, berapa dana yang harus diinvestasikan oleh Paula setiap awal tahun apabila asumsi tingkat bunga yang diterimanya adalah sekitar 16% per tahunnya? Kok ini ada nama Rita dan Paula? Ya, anggaplah itu namanya sama, ya salah ketik. Namanya Rita Paula. Ya. Oh. Namanya Rita Paula. Rita panggilannya Bisa dipanggil Paula. Paula, bisa dipanggil Rita ya. Siapa? Yuk yang bersedia untuk mencoba di nomor 8. Kondisi nomor 8 teman-teman, kalau saya boleh gambarkan itu ada 2. Sekarang terus dia berpikir, dia punya angan-angan gitu ya teman-teman. Angan-angannya ngapain? Mau punya? Di situ mau punya rumah sekaligus digunakan untuk buka usaha. Jadi angan-angan dia mau punya rumah. Mau punya rumah kapan? 15 tahun lagi. 15 tahun. Di sini bukan angan-angan lagi, tapi jadi rumah. Ya. Kalau Bapak Ibu dengan nasabah juga kita gambar gitu ya. Rumah ya rumah. So kita gambar rumah. Kalau 15 tahun lagi kita sudah katakan itu sudah jadi rumah, berarti saat ini katakanlah di situ berapa biayanya? 750 juta. Nah, 750 juta untuk biaya-biaya membuat suatu usaha itu setiap tahun kenaikannya itu adalah sekitar 10% untuk mencapai rumah tersebut ya dan membuka usaha. Nah, untuk meraih angka tersebut di masa yang akan datang, orang ini, si Rita Paula ini teman-teman, dia apa-ngapain? Harus ngapain? Menyisihkan dana. Setiap apa dia mintanya? Setiap awal tahun teman-teman. Setiap awal tahun dia menyisihkan dana selama 15 tahun. Awal tahun pertama, awal tahun kedua, awal tahun ketiga sampai awal tahun ke-15. Itu selama 15 tahun menyisihkan dana sebesar berapa ya? Gitu. Yuk, ada 2 tanda tanya. Siapa yang jawab? Ya Pak, Pak Sylvester. Jadi ada 2 rumus penjabaran ya Pak. Kalau nggak mau halaman berikutnya aja. Jadi nyari apa dulu Bapak Ibu? Future value-nya berapa? Future value-nya itu harus dibalikan lagi terus nyari PMT. Yuk.
Bapak bikin dibikin Present value 260 juta. Future value 5 miliar. Yuk kita lihat tadi teman kita Pak Sylvester udah mencoba untuk menjawab nomor 8. Hasilnya sesuai gak dengan yang kita hitung? PV 750 juta, 15 tahun waktunya sampai dengan cita-citanya itu terwujud gitu ya. I-nya 10% Bapak Ibu. Udah cocok? Ya, hati-hati I-nya bukan yang 16 karena I-nya di sini adalah kenaikan inflasi bisnis dia ya. Maka di masa yang akan datang 15 tahun lagi dari sekarang, katakanlah kalau kita misalnya nih mau buka Alfamart gitu ya, 15 tahun lagi 3 miliar. Oke ya. Nah, sekarang kan 3 miliar ini belum ada. Pasti di kalkulator Bapak Ibu di sininya minus. Ya kan? Minus bla 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 itu 3 miliar something. Nah, 3 miliar something ini teman-teman itu di masa yang akan datang. Berarti teman-teman coba tolong cek lagi ke atas. M-nya tetap berubah atau tetap? Tetap. N-nya berubah atau tetap? Waktu kita mau menghitung nih bagian yang keduanya, section nomor 2. N-nya tetap atau berubah? Tetap. I-nya? I-nya berubah. Jadi teman-teman harus bikin adjustment. I-nya tadinya 10, tolong diketik sekarang 16. Kita mau menghitung soal nomor 2 ya. Terus habis N, habis I, setnya kena di mana nih? Bikin. Kenapa? Karena Paula komitmen dia setiap awal tahun nih mau investasikan uang dia selama kurang lebih sampai 15 tahun yang ke depan. Berarti setnya bikin. Ini Pak Sylvester udah benar. I-nya jadi 16, M tidak berubah tetap 15. Setelah itu teman-teman, kita kan udah tahu future-nya ya. Oke? Future-nya adalah sebesar 3 miliar something ini. Jangan diapa-apain dan jangan dikredit, jangan dirubah-rubah, jangan dicolek-colek. Diamin aja. Future value-nya stay seperti itu. Present value-nya nol. Tolong dinolin. Jadi waktu ngitung bagian ini PV sama dengan 0. Oh iya, makanya tadi saya bilang variabel yang tidak dihitung 750 juta kan problem yang nomor 1 ya. Sudah selesai dong. Jangan dinolin lagi. Jangan diisi lagi. Tolong diisi angka 0. Terus PV-nya setelah kita mau baru kita kursornya naik ke PMT. PMT-nya kita pencet solve. Berapa ya keluarin? 52 juta. 52 juta berapa? 2,28. 52 juta. Kenapa angkanya ini berbeda? Karena saya yakin Pak Sylvester tadi PV-nya tidak 0. Ya. Kalau lagi posisi begini, ya sama nasabah mungkin kalau nasabahnya nggak aware, ya tetap untung-untung aja sih. Beda tipis kok. Beda tipis. Beda 10 juta. Pak, kalau yang tadi awal-awal 750 itu setnya pakai apa Pak? Ya nggak problem mau set bikin atau N, karena itu kan lump sum investment dianggapnya. Yang tadi lamsam itu apa Pak? Deposito atau kayak apa Pak? Deposito, menghitung arus inflasi, itu semua lump sum. Lamsam itu artinya apa Pak? Sekaligus. Maju. Oh,
Oke. Apa dana investasikan setiap bulan? Ini pakai 1 tahun. Ini kan 7 tahun. Tapi di dibayar ini kasih terus kemudian tingkat investasi ini bertahap kepingin 2 bulan berarti kan 15% Kecil dianggapnya bunga. ini 1% setiap tahun. Itu nanti tuh kalau yang dikurang-kurangin itu pensiun. Ini kan 7 tahun. Itu 7 tahun. Yuk, kita lanjut Bapak Ibu. Alasannya hanya Mas Sylvester terima kasih. Nomor 8 ya. Yuk, nomor 9. Richard ingin memberikan modal usaha kepada anaknya Susanto. Oh, ini leader nih ya, Susanto. Sebesar 5 miliar 7 tahun yang akan datang. Benar itu 5 miliar ya? Ibu bacanya 5 berapa? Usaha jangkrik gitu. Ya, oke. Richard ingin berinvestasi secara bertahap, disisihkan dari penghasilan setiap akhir bulan dengan harapan pengembalian 15% per tahun. Berapa dana yang harus disisihkan oleh Richard setiap bulan? Yuk. Ya, maju. Ibu Anastasia. cerita. Bu Meli, Bu Ratma, ada masalah? So far so good? Oh, so far no good. Ini soalnya ngeliat ibu ada lagi. Udah paham belum? Ini 15 tahun. Sekarang bisnis kita juga dia tadi selalu ke atas. Kita harus bisa. Untuk ngejar angka ini, mau ngejar angka ini. PV itu tinggal dicek PMP. Bu, ini gimana? Ini kemudian enak bisa muda terus di bagian muda. Gimana? Udah ya? Feature dari ini guru. Setnya di N, teman-teman, betul? Kenapa? Karena investmentnya setiap akhir bulan, gitu ya. Terus, teman-teman, 7 dikali 12 karena 7 tahun, dia periodenya ada 12 kali dalam setahun. Ingat, jadi N itu berbasis tahun, tapi tujuannya kita N itu adalah sebagai periode, ya. Berapa kali sih periode menabungnya? Ya, kali 12 dapat 84. I-nya karena periode menabungnya itu adalah selama 12, I-nya kita bagi 12, teman-teman. Dapat 1,25. PV-nya berapa? 0. Karena 5 miliar itu adalah nanti, ya. So PV nggak tahu, nggak ada, memang sekarang belum ada, gitu ya. Dengan ingin mencicil sebanyak 33 jutaan setiap akhir tahun, setiap akhir bulan, dan dana itu selama 7 tahun berturut-turut dikumpulkan, maka harapannya dapat sejumlah dana sebesar 5 miliar.
Oke, good, terima kasih. Nomor 11 ya, teman-teman, nomor 10, sorry. Aprilia ingin membeli rumah seharga 550 juta, di mana 30% dari harga rumah bisa dibayarkan secara tunai, sedangkan sisanya menggunakan KPR DP ya, itu ya, dari Bank Mapan untuk jangka waktu 10 tahun. Bunga kredit 11%. Berapa cicilan yang harus dibayarkan oleh Aprilia setiap bulan? Bunga kredit bank berapa sekarang? 11. Bunga kredit bank sebenarnya floating ya, cuman kalau marketing kan dibuat fixed rate di awal pertama tuh. Ini anggapnya tidak floating, fixed rate selama-lamanya selama 10 tahun. Sekarang bank-bank syariah kan awalnya fixed rate ya, tidak ada perubahan. Ini siapa nih yang buat, teman-teman, nomor 10? Pak Yus. Ya, Pak Rayu, silakan. Pak Yus biasanya garang hari ini nggak ada suara. Bingung deh. Konsentrasi. Ngitung nih. Dia hitung cuan kalkulator. Ini nanti hari ketiga nih kalau itu ngambil loh tuh. Pinjam. Iya. Sewa. Potong 10% nggak apa-apa lah. Cukup padahal ya. Tapi Seneng-seneng bisa. Ini enggak efek. Pokok nomornya cantum itu. Yang di saat ini tahu itu. DP. Ingin membeli rumah. DP. belum kok ya oh. 30%, 550 dengan 30% dan itu langsung diperlukan. Habis itu Present value-nya 550 juta dikurangi 30% jadi berapa tuh, Pak? 385. Berapa? 385. 385. 385. Oke. Berarti N-nya 10 dikali 12 karena setiap bulan, teman-teman. Di situ apa namanya? Tidak diceritakan ya bayar KPR-nya di awal bulan atau di akhir bulan. Betul ya? Berarti setnya Bapak set di apa nih? Bikin. Oh, gitu. Kayaknya halan ini. Karena kalau rumah itu biasanya dibayar di awal, Pak. Tadi bikin apa N ini? Bikin. Ya sedikit. Hah? Betul bikin loh. Bikin seharusnya. Makanya ini Bapak belum tulis set nih. Saya tanya dulu setnya set apa? Setnya bikin 7.500.000. Setnya bikin, nanti PMT-nya jadinya 3.500.000. 3 juta? Apa dong? Pak, Itu itu yang nggak pakai. Buat apa? Nih teman-teman lihat, coba lihat setnya bikin. Present value-nya itu adalah harga dikurangi DP. Ya. Kalau ngurus rumah ya ada macam-macam lagi biayanya ya. Provisi apa, balik nama dan sebagainya. Tapi kita nggak bicara itu. N-nya teman-teman 10 tahun nyicilnya. Tapi kan selama 12 bulan kan setahunnya ya. Berarti 10 kali 12, 120 kali periode. I-nya itu 11% dibagi 12 karena sesuai dengan periode itu. Nah, di sini teman-teman, ini tadi udah ya di atas ya, nggak usah, udah di atas ini. PMT-nya tinggal pencet solve aja, berapa sebulan?
5 juta buat 5 juta 5 juta 5 juta 200 5,2 jutaan udah ya. Pak, Semuanya dapat apa itu? Aprilia ingin membeli bukan dihitung future value ya Pak? Saat ini Ah, oke. kan Bapak kalau mau beli rumah nggak mungkin nilai future-nya Pak yang diceritain ke Bapak ya. Bapak mau beli rumah nih di Citraland, Harganya sekarang. harga present itu. Oh iya. Itu kan bukan harga future. Oke. Kecuali dia mau mempunyai satu rumah yang nanti Pada di hari terakhir ada ujiannya ini kan? Ada ujiannya. Ujiannya nanti berbentuk role play Pak. Trainer sama Bapak. Ngomong. Bapak closingin trainer. Oh, trainer gitu. Iya. Iya, Bardono. Kalau nanti Pak Tono, kalau nanti setelah training ini selesai, PFP selesai, tahun depan kita ada lanjutan training. Itu baru ujiannya terpilih untuk dapetin sertifikat. CFP ya. RFP dulu. Tapi modulnya modul CFP. Gini Pak, Makanya sekarang bisa langsung Pak, pakai RFP. ini Prudential kita memprovide modul sebanyak 4 modul. Kalau 4 modul lulus itu, Bapak sebenarnya bisa langsung ujian CFP. Ujian toh. Ujian CFP, ya. Nah, ujian CFP itu sebenarnya kan ujiannya 4 modul. Yes. Nanti Bapak sudah dibayarin 1 modul oleh Prudential, dapat gelar RFP. Oh ya RFP ini. Ya, 3 modulnya lagi Bapak bayar sendiri. Tapi kan sertifikat setiap modul udah ada tuh. Itu tinggal ikut ujian aja. Saya Yang kemarin mahal itu adalah biaya khususnya. Saya kemarin ini katanya kalau mau ikut CFP cuma 2 hari aja 4 juta. Pak Budi Suharto ini Salah. Ini Pak, 4 juta itu Bapak jangan mau salah kaprah atau mau dibohongin ya. 4 juta itu Bapak RFP juga. Walah. Cuma dapat 2 modul. Kita provide selalu 4 modul. Karena yang dijual sama mereka itu kenapa 2 modul? Karena pengennya mereka seolah-olah kelihatannya cepat. Pertama itu. Yang kedua, Bapak langsung dapat gelar. RFP. Yang normal berapa? Apanya? 11 12 juta. 12 juta. If ini atau apa yang kebedakan Bu itu Bu. Boleh. Jadi kalau kita udah ngambil Wah, ARP good. terus kemudian lanjut CFP nggak usah ikut yang ini kan? Nggak usah, tinggal ujiannya aja. Loh, kalau saya ikut langsung di luar nggak usah ikut di Prudential berarti. Iya. Oh, berarti yang 12 juta itu Silakan boleh langsung ikut di luar. Kalau ikut Indonesia kan gratis. gratis, tapi nggak bisa prospek Pak, kayak gini Pak, susah Ya Pak. kan cuma 12 hari, kita juga nggak minta Kalau bayar. di CFP itu cuma 1 minggu sebulan Pak, 8 kali bicara CFP. 12 juta. Tapi kan 12 bayar. juta. Silakan pilihan Pak Tono. Ya, lanjut. Makanya dulu yang bikin sama yang Iya, ini jalur suwe. Kok dari pesawat tapi dibuang-buang sih. Kayak transit transit. kita 5 juta, tapi kalau tiket itu 5, apa beda 5 juta? Habis ini RFP Prudential. Setelah RFP kamu harus ikut ujiannya di CFP di luar. Makin 12 kan tinggal. Jadi api gitu. Kalau beda tipis, Bulankan ke atas. iya. Biar komisi tambah banyak. Enggak, kalau ngitung rumah ini kan kita ibaratnya kita membantu dia untuk tahu cicilan rumah ya Pak. Cuman bedanya pasti nggak mungkin sebesar itu Pak. Padahal kan cuma beda, anggapannya kan molor sebulan gitu aja kan. Karena efek multiplier-nya itu 10 tahun. Kan KPR bunga 10 tahun itu kan panjang Bu. Pernah lihat rinciannya KPR berapa sih? 5.
yang ada bayar pokok sama bayar hutang. Di tahun pertama itu kita bayar pokok kecil banget, bayar hutang sama Iya. Tahun-tahun awal dia bunganya Dan dia harus bayar langsung Pak. besar. Pak, biasanya ansurnya kan itu dari Maksudnya di awal dong. ya logika. awal Tapi kita ya harus Itu termasuk bayaran cicilan pertama betul. cari apa sih bisa Ya, rugi loh. Enggak ya? Tapi jadi anu sih kredit paling murah tetap isi kan. Sahono sih menang. Nanti isi kan.